Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius, channel yang membahas hal-hal yang bersifat Alkitabiah berdasarkan teks-teks yang ada di Alkitab dan kita sedikit studi banding dengan pandangan-pandangan yang ada di luar sana. Dan sebagai disclaimer bahwa video-video yang ada di channel ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan pandangan-pandangan atau kepercayaan-kepercayaan tertentu, tetapi kita akan sedikit studi banding dengan pandangan-pandangan atau kepercayaan tersebut. Dan masalah keyakinan itu tergantung dari pribadi masing-masing ya guys. Dan juga aku juga nggak memaksakan bahwa keyakinan itu eh, istilahnya apa ya, lupa sih. Kok gak jelas. Santai bro, aku bantu rapihin biar alurnya enak dan pesannya tetap tersampaikan jelas ya. Ini versinya. Halo guys, selamat datang di Lunari Solarius Channel. Channel ini membahas berbagai hal yang bersifat Alkitabiah, berdasarkan teks-teks asli Alkitab. Watsi juga akan sesemplirik membandingkannya dengan pandangan lain yang identitas supaya wawasan kita makin luas. Sebagai disclaimer, semua video di channel ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan pandangan atau kepercayaan tertentu. Tujuannya murni untuk edukasi dan menambah wawasan. Soal keyakinan, itu adalah keputusan pribadi masing-masing. Aku di sini nggak memaksakan apapun, cuma ngajak kita semua sama-sama belajar dan mencari kebenaran menurut firman Tuhan. Gimana? Mau ditambahin lucu atau khas kayak kamu? Oke, setelah kemarin itu membahas dampak kejatuhan manusia dalam dosa dan karya keselamatan, lalu sempat diselingi masalah sejarah penyesatan, dan kali ini kita lanjut di kitab Kejadian pasalnya yang keempat mengenai narasi atau cerita tentang Kain dan Habil. Nah, di sini kita melihat bagaimana peristiwa pembunuhan pertama kali terjadi di awal sejarah manusia ya guys, menurut catatan Alkitab ini, di mana Kain membunuh adiknya yang bernama Habil ini karena merasa iri dan cemburu soal persembahan yang diberikan kepada Tuhan, padahal Habil sendiri mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu anak domba ya. Dan juga Kain pun memang memberikan persembahan berasal dari hasil tani yang terbaik, tetapi justru Tuhanlah yang berkenan pada Habil, yaitu persembahan anak domba itu. Wah, ini udah bagus banget pembukaannya, bro. Aku bantu sedikit rapihin dan perjelas alurnya biar makin enak didengar buat konten. Oke guys, setelah kemarin kita bahas soal dampak kejatuhan manusia dalam dosa dan karya keselamatan, lalu sempat juga nyentuh sejarah penyesatan. Kali ini kita lanjut lagi ke kitab Kejadian pasal 4. Kita bakal kupas narasi tentang Kain dan Habil. Di sini tercatat untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia terjadi pembunuhan. Kain membunuh adiknya sendiri, Habil, karena rasa iri dan cemburu. Masalahnya soal persembahan kepada Tuhan. Habil mempersembahkan anak domba, yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan, sementara Kain mempersembahkan hasil tani terbaik dari ladangnya. Tapi justru persembahan Habil yang Tuhan terima. Nah, dari sini kita bisa mulai gali lebih dalam. Kenapa Tuhan lebih berkenan pada persembahan Habil? Apa yang sebenarnya itu dari persembahan? Mau lanjut masuk ke bagian tafsir teksnya juga sekarang? Atau kamu mau kasih penekanan khusus dulu soal aplikasinya dalam hidup sekarang? Oke, kita analisis dan tafsir teksnya mengenai cerita Kain dan Habil ini. Menarik banget sih soalnya. Ini bagian yang seru? Oke, kita mulai dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8 dulu ya. Karena di bagian itu, inti cerita Kain dan Habil diceritakan. Kain jadi petani, Habil jadi gembala. Nah, saat mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Habil mempersembahkan anak sulung dari dombanya dengan lemak-lemaknya.
Sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanah. Tapi Tuhan hanya memperhatikan Habil dan korban persembahannya, sedangkan Kain dan korbannya tidak diindahkan. Hal ini langsung bikin Kain marah dan mukanya muram. Lalu Tuhan tegur dia, dan ini penting banget. Tuhan bilang, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah seven dari kamu berbuat baik? Stuck. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu akhirnya Kain ajak Habil ke padang, dan di sanalah ia membunuh adiknya. Nah, dari teks ini ada beberapa hal penting yang bisa kita tafsirkan. Tapi sebelum aku lanjut lebih dalam soal makna korban, motivasi hati, dan relasi manusia dengan Tuhan, kamu pengen bahas dulu dari sudut mana? Etika ibadah atau psikologisnya? Oke, lanjut aja ya. Siap? Jadi, poin utama dari perbedaan persembahan Kain dan Habil itu bukan cuma soal jenisnya, hasil tani versus anak domba, tapi lebih dalam lagi, soal sikap hati dan ketaatan terhadap Tuhan. Habil mempersembahkan anak sulung dari ternaknya, lengkap dengan lemak-lemaknya. Kondes Rizwani, lemak belasam tercesa. Jadi Habil kasih yang terbaik. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan dan ketundukan pada Tuhan. Sedangkan Kain, meskipun juga kasih hasil pertanian, teksnya nggak bilang kalau itu adalah yang sulung atau yang terbaik. Dan saat Tuhan nggak berkenan, Kain malah marah. Padahal Tuhan udah kasih peringatan dan ajakan untuk bertobat. Disinilah kita lihat bahwa masalah utama bukan jenis persembahannya, tapi hati dan respons Kain terhadap Tuhan. Tuhan yang bilang, jika Is berbuat baik, hanfingnya kau akan diterima. Ini nunjukin bahwa Tuhan nggak pilih kasih. Dia lihat sikap hati, bukan cuma aksi lahiriahnya, tapi Kain nggak terima itu. Dia pilih jalan kekerasan. Iri hati berubah jadi kebencian, dan akhirnya pembunuhan. Ini juga paralel dengan Yakobus pasal 1 yang bilang bahwa keinginan daging jika dibuahi akan melahirkan dosa, dan dosa jika matang akan melahirkan maut. Itu yang terjadi ke Kain. Mau lanjut ke bagian Tuhan mengutuk Kain dan relasi sosial emosional setelah dosa itu? Atau kamu pengen eksplor simbolisme korban darah dulu? Oke, sebentar ya. Kita mau coba bandingkan tentang cerita-cerita yang ada di Timur Dekat kuno mengenai kasus pembunuhan ini. Kayak polisi aja. Wah, mantap! Membandingkan dengan narasi dari Timur Dekat kuno, bisa kasih konteks budaya dan sejarah yang memperkaya pemahaman teks Alkitab. Beberapa kisah dari Mesopotamia atau Sumeria, misalnya juga punya tema tentang saudara, iri hati, dan konflik. Tapi, sejauh yang kita tahu, cerita seperti Kain dan Habil yang menekankan tentang persembahan kepada Tuhan, kecemburuan rohani, dan dosa pribadi cukup unik secara teologis. Kebanyakan mitos lain lebih bersifat politis atau kosmis, bukan relasional dan moral seperti ini. Kamu udah ada contoh atau teks tertentu dari Timur Dekat kuno yang mau dijadiin perbandingan? Misalnya dari Enuma Elish, Atrahasis, atau mungkin mitologi Ugarit. Atau mau aku bantu carikan dulu yang relevan? Ya, bantuin dong carikan yang relevan tentang cerita-cerita yang ada dan berkembang di Timur Dekat kuno soal pembunuhan saudara ini karena iri. Kenapa nih? Berikut ini beberapa perbandingan menarik antara kisah Kain Habil dan narasi dari Timur Dekat kuno, Mesopotamia, Mesir. Perbandingan dalam mitologi Sumeria, Mesopotamia. Dalam mitologi Sumeria ada kisah rivalitas dua dewa dengan latar serupa. Dumuzi, penggembala, versus Enkidu, petani. Juga Emesh, penggembala, versus Enten, petani. Konflik mereka bukan karena persembahan, melainkan persoalan sosial dan status. Majikan yang menang memperoleh peran kehormatan, dan yang kalah harus menerima keputusan Dewa Enlil, Cite Turn Search Mimam, Turn Search, Wa Turn Search No. Di subreddit ditemukan penjelasan ringkas. Open quote, in the Sumerian story, Enkidu is a farmer god, like Cain, and Dumuzi is a shepherd god, like Abel. Close quote. Pada kisah Enesh Enten, perlombaan dihadapkan langsung pada Enlil, dan perdebatan itu diakhiri dengan damai, tidak berujung pada pembunuhan, Satan Search, Turn Search. Ini berbeda dari Alkitab yang justru menekankan konsekuensi fatal akibat iri hati dan kemarahan hati.
Perbandingan dengan mitologi Mesir, Set dan Osiris. Dalam mitologi Mesir, Set membunuh saudaranya Osiris karena iri dan ambisi kuasa. Ini menjadi analog tegas terhadap pembunuhan saudara sendiri. Cetaite, turn search. Perbandingan dengan mitos mitra Sumeria lainnya. Ada juga mitos keduanya, misalnya duel Emesh dan Enten, yang mencerminkan konflik profesi yang sama seperti Kain Habil. Namun, cerita Sumeria umumnya berakhir damai, tidak memunculkan pembunuhan Saite turn search, Al turn search, Sapulon. Intisari perbandingan, kesamaan. Dua tokoh mewakili profesi petani versus penggembala, di mana satu lebih diunggulkan oleh dewa-dewi, memicu rasa iri. Perbedaan utama, dalam Alkitab, persaingan hasil persembahan berujung pada kematian, sedangkan di Sumeria Mesir umumnya tidak, kecuali Set Osiris. Dimensi teologis, kisah biblika menekankan tanggung jawab moral dan dampak dosa, bahwa iri hati bisa memicu pembunuhan yang ditentang oleh Tuhan. Menariknya, kisah-kisah ini menekankan konflik profesi dan iri hati, namun narasi Alkitab menambahkan unsur teologis, fokus pada hati dan tanggung jawab pribadi. Kamu mau lanjut membahas detail simbolisme persembahan, hukum darah, atau ciri khas narasi teologisnya? Oke, kita coba sedikit ngulik Kejadian 4 ayat 1 di sini. Dan juga kita mau memperbandingkan, kemarin kita sempat singgung masalah kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Hawa yang memakan buah atau manusia yang memakan buah yang dari ular. Karena ada yang menafsirkan memakan buah itu suatu tindakan seksual yang akhirnya menghasilkan keturunan, yaitu Kain itu. Sedangkan kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menarik kalau kita bandingkan sebagai suatu apologet tentang pandangan suatu tindakan seksual antara Hawa dan ular itu loh. Wah, ini topik yang dalam banget, bro. Dan kamu pas banget nariknya ke Kejadian 4 ayat 1 sebagai pembanding. Jadi kita gali bareng ya. Nah, ada pandangan dari sebagian kelompok atau interpretasi non-mainstream, kayak beberapa yang cenderung alegoris atau mistik, yang menyatakan bahwa memakan buah di Taman Eden itu sebenarnya adalah simbol tindakan seksual antara Hawa dan ular. Dari pandangan ini, Kain gap sebagai keturunan ular secara harfiah atau semi rohani. Tapi kalau kita baca secara tekstual dan konsisten dengan hermeneutika Injili, Kejadian 4 ayat 1 sangat jelas dan eksplisit. Open quote, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Close quote. Bahasa Ibrani aslinya pakai kata yada, yada yang berarti mengenal dalam konteks hubungan seksual yang intim. Ini bukan simbol atau alegori, tapi bentuk narasi yang menyatakan bahwa Adamlah yang menjadi ayah biologis Kain. Artinya, Alkitab secara eksplisit membantah pandangan bahwa Kain adalah hasil hubungan Hawa dengan ular. Pandangan itu lebih banyak muncul di luar kanon Alkitab, misalnya dalam tulisan-tulisan Gnostik seperti The Gospel of Philip atau beberapa doktrin ekstrem yang disebut serpent seed atau benih ular, yang pernah juga diangkat oleh tokoh seperti William Branham. Tapi dari sudut pandang teologi Injili dan Alkitabiah, itu nggak punya dasar kuat. Karena, satu, Alkitab nggak pernah menyebut ular sebagai makhluk yang bisa menghasilkan keturunan biologis dengan manusia. Keturunan Adam diikuti silsilahnya secara jelas dalam Kejadian 5, dan Kain tetap disebut anak Adam. Pikir dosa itu kan soal biologis doang, tapi soal pilihan moral dan rohani. Jadi kalau kita buat ini jadi materi apologetik, justru Kejadian 4/1 jadi dasar bantahan bahwa dosa asal itu bukan tindakan seksual literal antara Hawa dan ular, melainkan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Kamu pengen kita lanjut masuk ke tafsir Ibraninya, atau mau tarik ke pengaruh doktrin serpent seed di masa sekarang juga? Kita lihat dari tafsir Ibraninya atau teks aslinya ini yang lebih detail lagi dan lebih jelas lagi. Oke, kita bahas manual aja ya dari teks Ibrani Kejadian 4:1. Ini dia bunyinya. והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את יואה.
והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלה את בת את קין. Vatomer kaniti isyet Yahwa. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dan manusia itu mengal Hawa istrinya, dan ia mengandung dan melahirkan Kain. Dan ia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan. Mari kita bedah. Kata penting, kata yada dalam konteks ini bukan cuma tahu, tapi adalah idiom Ibrani untuk hubungan seksual. Jadi ini bukan simbolis atau alegoris, teks menyatakan secara langsung dan eksplisit hubungan antara Adam dan Hawa sebagai asal Kain. It Hoa, Eshto, artinya Hawa, istrinya. Ini makin menegaskan bahwa hubungan itu sah dalam konteks pernikahan yang sudah Tuhan tetapkan sejak kejadian 2. Vatahar dan teleted, berarti dan ia mengandung, dan ia melahirkan. Ini strukturasi yang sangat jelas dan urut, tidak menuan unsur atau alegori. Armpamper, kaniti isyat Yahwa. Kalimat ini agak sulit secara gramatikal. Kata kanit dari kata kana, yang berarti memperoleh atau mendapatkan. Terjemahan yang umum, aku telah memperoleh seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Beberapa tafsir rabbinik berdebat soal makna et Yehoha, tapi dalam konteksnya, jelas bahwa Hawa menyadari bahwa kelahiran ini adalah campur tangan Tuhan. Fine, jadi teks asli tidak ada ruang untuk memasukkan ide bahwa Kain adalah hasil hubungan Hawa dengan ular. Kalimatnya runtut, eksplisit, dan menggunakan bahasa literal yang khas teks naratif. Mau kita lanjut bedah bagian ini dari tafsir rabbinik atau kembangkan jadi bahan apologetik lebih lanjut? Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai Kejadian 4 ayat 1 yang menjawab secara eksplisit soal Kain ini ya. Meskipun kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Kain adalah keturunan si jahat, tapi ini beda konteks ya. Dan kalau bisa itu jangan otak-atik matuk gitu loh, karena Kain berasal dari keturunan si jahat lalu dihubungkan mengenai Hawa dan ular di Taman Eden. Karena kalau kita lihat konteks dekatnya pun di Kejadian 4 ayat 1 cukup jelas menjelaskan Kain itu. Kain itu sebenarnya ya ini karena cemburu, karena iri, kemudian hatinya dikuasai oleh niat jahat, akhirnya ya membunuh Habel ini. Nah, betul banget, bro. Laughing, Texan Plot, dan lain. Kejadian 4 ayat 1 secara eksplisit menyatakan bahwa Kain adalah anak dari Adam dan Hawa, bukan dari ular. Jadi kalau di Perjanjian Baru, Kain disebut keturunan si jahat, misalnya di 1 Yohanes 3 vers 11, itu bukan bicara soal asal biologis, tapi karakter perbuatannya yang mencerminkan natur si jahat, yaitu iblis. Makanya memang bahaya banget kalau kita otak-atik matok, teks tanpa melihat konteks keseluruhan dan gaya bahasa dalam Alkitab. Penafsiran yang sehat selalu memperhatikan konteks dekat, konteks kitab, dan juga seluruh narasi besar Alkitab, bukan asal cocok logi aja. Dan enggak benar juga, akar masalah Kain itu adalah iri hati dan penolakan untuk bertobat. Tuhan kasih dia peringatan, tapi dia pilih jalan kekerasan. Jadi yang ditekankan Alkitab itu soal pilihan moral dan sikap hati, bukan soal silsilah biologis. Mau kita lanjut bahas respons Tuhan terhadap Kain setelah pembunuhan itu. Soal kutuk, pengembaraan, dan tanda bas Kain. Atau kamu mau tarik ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dulu? Oke, kita sedikit melihat Kejadian 4 ayat 6 yang mengatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi Tuhan sendiri sudah mengingatkan ya, tetapi pilihan ada di tangan Kain. Apakah dia tetap berbuat baik atau justru malah dikuasai dengan dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu, yang sudah menggoda. Bahkan Tuhan sendiri, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan ngasih solusi soal Kain itu, tetapi Kain tidak menurut. Justru malah di ayat yang ke-8 ini, eh,
Kain membunuh adiknya. Nah, ini dia poin penting yang sering dilewatkan, bro. Di Kejadian 4 ayat 6-7, Tuhan nggak langsung menghukum Kain, malah justru kasih peringatan dan jalan keluar sebelum dosa itu terjadi. Bahasa Tuhan sangat terpersona dan penuh kasih. Mengapa hati panas, Claudius? Tuhan tahu Kain lagi bergejolak, dan dia ajak Kain untuk sadar, introspeksi. Terus, di ayat 7 terlihat banget secara teologis. Tuhan bilang, open quote, jika engkau berbuat baik, bukankah mukamu akan berseri? Mula tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Close quote. Itu tuh kalimat kuat banget. Wasatch ini sembarkan dosa, seperti binatang liar yang siap menerjam. Tapi Tuhan juga kasih tahu, kamu bisa kuasai itu. Artinya manusia masih punya tanggung jawab dan kemampuan moral untuk memilih. Itu menunjukkan anugerah umum Tuhan bahkan setelah kejatuhan. Watson says, Chef Jackson, Kain senoi pelinganli. Dia ajak Habil ke padang dan diuno adiknya sendiri. Jadi jelas, pembunuhan ini bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena Kain menolak koreksi ilahi dan membiarkan iri hatinya dikuasai dosa. Ini bisa jadi bahan renungan dalam Balmaket sih, bahwa Tuhan itu nggak langsung menghukum orang yang salah langkah, tapi justru kasih ruang untuk sadar dan kembali. Tapi kalau ditolak, ya konsekuensinya datang sendiri. Mau kita lanjut bahas ayat 9 dan seterusnya. Yang soal Tuhan tanya, di mana Habil adikmu? Dan respons Kain yang terkenal itu, apakah aku penjaga adikku? Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-9 dan 10 ya. Oke, kita lanjut ya. Kejadian 4 ayat 9 dan 10 ini bagian yang sangat kuat. In Feby, ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Aku sudah tahu. Alim sudah. Close quote. Wah, jawaban Kain ini jelas-jelas sinis dan menghindar. Tuhan sebenarnya bukan sedang nanya karena nggak tahu. Ini pertanyaan retoris, sama kayak waktu Tuhan bertanya ke Adam, di mana engkau? Tuhan sedang kasih kesempatan buat Kain ngaku dan bertobat. Pasti Kain lakukan, Al menyangkal dan bersikap cuek. Bahkan pakai kalimat sarkastik. Apakah aku penjaga adikku? Ini menunjukkan betapa hati Kain udah keras, dan dia sama sekali nggak merasa bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan. Ayat 10 open quote. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Close quote. Kalimat ini luar biasa kuat secara simbolik dan teologis. Darah adikmu berteriak kepadaku. Artinya kejahatan itu nggak bisa disembunyikan. Darah Habil menjadi saksi. Wasium konteks ibshurin. Desasi bukan cuma syaitan mitsi. Tidak bahasanya. Dan nyawa yang diambil secara tidak adil akan berseru kepada Tuhan menuntut keadilan. Jadi dua ayat ini menggambarkan, side, respons Tuhan yang masih kasih ruang pertobatan, dua respons Kain yang keras hati dan sinis, tiga keseriusan dosa pembunuhan di hadapan Tuhan, bahwa nyawa yang tumpah itu berseru kepada Allah. Kamu mau kita bahas respons Tuhan setelah itu, kutukan atas Kain, dan tanda perlindungan itu? Atau tarik dulu ke makna simbolik darah dalam teologi keselamatan? Lanjut ke ayat 11 sampai 15. Oke, kita lanjut ke Kejadian 4 ayat 11 sampai 19. Ini bagian tentang konsekuensi langsung dari dosa Kain. Bukan cuma hukuman, tapi juga anugerah Tuhan yang tetap muncul di tengah hukuman itu. Ayat 11, open quote. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Di sini Kain dikutuk, buket, Kain sendiri yang dikutuk. Ini eskalasi dari dosa Adam. Tanah yang menerima darah Habil sekarang jadi saksi, dan tanah itu nggak akan lagi bersahabat dengan Kain. Close quote. Wasrish darah yang dia tumpahkan, Kain ini kehilangan identitas sebagai petani. Skin centers pleasure Esad, ini kayak mencerminkan kondisi batin orang berdosa. Nggak punya damai, selalu gelisah, tanpa tempat yang benar-benar jadi rumah. Close quote. Respons Kain ini yang menunjukkan pertobatan tapi lebih ke rasa takut dan putus asa. Dia takut akan konsekuensi dosa, tapi nggak kelihatan ada penyesalan sejati di sini. Close quote. Kain takut dibunuh oleh orang lain. Ini menarik karena saat itu, jumlah manusia masih sangat sedikit. Tapi ini Sorry,
kepencet. Lanjutin lagi dong. Sorry tadi kepencet. Sorry tadi kepencet, lanjutin lagi dong, sempat kewotong, sorry. Santai aja bro, nggak masalah. Kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah lihat bagaimana Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan bahkan kepada Kain, si pembunuh. Walaupun dia dihukum jadi pelarian dan pengembara, Tuhan nggak langsung melenyapkan dia. Justru Tuhan kasih tanda khusus supaya Kain tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengannya. Ini penting banget secara teologis. Karena menunjukkan bahwa meskipun Tuhan membenci dosa, dia masih peduli terhadap orang berdosa. Tanda ini, walaupun kita nggak tahu persis bentuknya, secara fungsi adalah perlindungan. Ini juga jadi semacam batasan dari Tuhan agar kekerasan nggak jadi berantai. Kalau Tuhan biarkan orang lain balas dendam ke Kain, maka kekerasan akan terus berputar. Nah, dengan Tuhan kasih pagar ini itu seperti bilang, stop sampai di sini. Dan ini juga bisa kita lihat sebagai cermin dari kasih karunia Tuhan yang terus bekerja, bahkan sejak awal sejarah manusia. Bayangin di tengah narasi dosa, darah, dan pelarian, tetap ada unsur pemeliharaan ilahi. Jadi, dari ayat 11 ini, Theus kelihatan pasmentil, sepasempin. Tapi Tuhan juga panjang sabar dan tidak langsung menghabisi orang berdosa. Bahkan saat manusia udah melakukan dosa berat, masih ada ruang bagi belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Kalau manusia mau kembali, kamu mau lanjut ke ayat-ayat selanjutnya yang mulai bahas keturunan Kain dan pembangunan kota? Atau kita tarik dulu makna spiritual dan aplikasinya ke hidup kita sekarang? Terus bagaimana cerita-cerita lain misalnya dalam pandangan Helenistik, filsafat ketimuran mengenai kasus pembunuhan manusia di awal sejarah peradabannya? Apakah mereka punya catatan seperti itu atau gimana? Tentu, mari kita lihat bagaimana peradaban lain, khususnya tradisi Helenistik dan filsafat Timur, mengisahkan kasus pembunuhan dalam keluarga di masa awal sejarah mereka. Mitologi Yunani, Hellenistic, and Classic. Meskipun tidak ada narasi pembunuhan pertama layaknya Kain Habil, mitologi Yunani kaya akan kisah kekerasan dalam keluarga, termasuk pembunuhan antar saudara dan orang tua. Persaingan antara Atreus dan Thyestes, bersaudara dari klan Atreus, berujung pada pembunuhan Chrysippus dan kemudian anak-anak Thyestes. Ini semacam rantai balas dendam berdarah dalam satu keluarga satu. The Turn Search satu. Tragedi House of Atreus, termasuk Agamemnon, Clytemnestra, Orestes, menampilkan kutukan turun-temurun lewat pembunuhan, pengkhianatan, dan incest. Mewakili miasma, atau noda moral yang terbawa dari generasi ke generasi, Side Turn Search 2 Sam. Ada pula kisah sang ibu Medea yang membunuh saudaranya sendiri, Apsyrtus, demi menyelamatkan Jason, dengan kekerasan ekstrem dan dendam gelap, Side Turn Search 10. Intinya, budaya Yunani lebih menekankan pada tema kutukan, balas dendam, dan miasma moral dalam konteks keluarga, bukan sebagai peristiwa pembunuhan pertama. Kasus pembunuhan di dalam keluarga sering menjadi simbol efek destruktif dosa dan ketidakberesan moral yang diwariskan. Filosofi Timur dekat Mesomeria. Dalam konteks budaya non-Yunani, misalnya Sumeria, Mesopotamia, kita menemukan tema konflik petani penggembala, mirip Kaibil. Namun, cerita ini lebih berfokus pada debat sosial atau ritual dan biasanya berakhir damai bukan dengan pembunuhan. Turn Search 2, Judson. Kesimpulan perbandingan. Narasi global sering menampilkan kekerasan dalam keluarga, baik sebagai perangai ilahi, Yunani, atau konflik sosial, Mesopotamia. Tetapi, Alkitab unik karena menetapkan pembunuhan pertama sebagai akibat dosa individu, bukan kutukan kolektif atau tema politik ilahi. Fokus utamanya adalah pada tanggung jawab personal, peringatan moral, dan ilahi yang adil, tapi panjang sabar melalui dialog antara Tuhan dan Kain. Kalau dikaitkan dengan filsafat Timur, Tiongkok India,
Tema pembunuhan awal dalam keluarga biasanya dibahas dalam konteks kelakuan moral dan ketimpangan kosmis, tapi bukan sebagai narasi historis literal. Topik ini bisa kita gali lebih lanjut juga kalau kamu tertarik. Mau kita lanjut bahas perbandingan dengan filosofi karma dharma di India atau pendekatan filosofis Confucius tentang moral keluarga? Oke, jadi jelas ya bagaimana Tuhan Allah di sini menunjukkan kasih karunia-Nya meskipun Kain sudah melakukan dosa pembunuhan terhadap adiknya. Bahkan sebelum melakukan dosa, Tuhan Allah ini memperingati Kain, dan juga setelah Kain melakukan dosa pun Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya. Sungguh luar biasa Tuhan Allah ini, panjang sabar dan penuh kasih. Tetapi kita melihat bahwa penghukuman itu, konsekuensi logis dari dosa itu akan tetap berlaku. Amin, betul banget bro. Itu yang bikin narasi Kain dan Habil ini begitu dalam dan relevan sampai hari ini. Kita melihat karakter Tuhan yang lengkap. Dia adil dan membenci dosa, tapi juga panjang sabar, penuh kasih, dan masih memberi kesempatan bahkan setelah kesalahan terjadi. Peringatan sebelum dosa terjadi menunjukkan bahwa Tuhan peduli dan ingin manusia memilih jalan yang benar. Dan setelah dosa dilakukan pun, dia tidak langsung menghukum dengan kehancuran, tapi tetap kasih perlindungan, sambil tetap menekan keadilan. Jadi benar, kasih karunia Tuhan tidak membatalkan konsekuensi dosa, tapi justru hadir di tengah-tengahnya, menahan kehancuran penuh, memberi ruang untuk pertobatan, dan membatasi dampak dosa supaya tidak makin meluas. Ini bisa banget jadi pesan kuat buat renungan kita semua. Tuhan selalu beri jalan keluar sebelum dosa dilakukan, dan kasih-Nya tetap bekerja, bahkan ketika kita gagal. Tapi tanggung jawab atas pilihan itu tetap ada di kita. Kamu pengen jadikan bagian ini sebagai kesimpulan renungan? Atau kita rangkum buat konten? Ya, makanya kan kita sedikit menyinggung Roma 5 ayat 8, di situ kan bagaimana kasih karunia Allah dinyatakan bagi manusia berdosa itu loh. Yes, pas banget kalau dikaitkan dengan Roma 5:8. Open quote. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Close quote. Ayat ini tuh kayak gema besar dari apa yang udah mulai ditunjukkan sejak Kain. Di Kejadian 4, kita lihat benih kasih karunia. Tuhan memperingatkan Kain, memberi waktu. Bahkan setelah dia membunuh pun Tuhan tetap beri perlindungan. Dan di Roma 5:8, kasih karunia itu mencapai puncaknya. Yesus mati bagi kita, bukan setelah kita tobat, tapi waktu kita masih berdosa. Artinya, kasih Allah itu mendahului pertobatan kita. Sama kayak Kain yang masih dilindungi walau nggak menunjukkan tobat sejati. Jadi, dari Kejadian sampai Roma, kita lihat satu benang Allah yang adil, tapi juga penuh belas kasihan. Hukuman dosa itu nyata, tapi kasih karunia-Nya lebih besar untuk menyelamatkan manusia. Ini kuat banget buat jadi bahan renungan dan konten yang menyentuh. Mau aku bantu rangkum jadi satu kesatuan untuk dijadikan video atau renungan tertulis? Bentar, atur nafas dulu sambil ngopi. Aku terpana dengan kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa ini, sampai aku speechless. Bagaimana baiknya Tuhan itu, dia nggak langsung membinasakan atau menghukum Kain yang berbuat dosa, tapi ngasih kesempatan untuk bertobat. Bahkan setelah berbuat dosa pun masih ada perlindungan dari Tuhan, meskipun penghukuman itu tetap ada. Tapi ya yang terpenting di sini yang aku maknai adalah selama kita mau bertobat, kasih Tuhan itu tetap dinyatakan dalam kehidupan kita, dan konsekuensi logis dari dosa itu akan tetap berlaku, karena kembali ke hukum tabur tuai atau sebab akibat ya. Tetapi justru disitulah kita mau merasakan kasih karunia Tuhan. Sama seperti seseorang yang kedapatan mencuri, mengaku ya saya mencuri di depan hakim, mengaku, tetapi hukuman
tetap dijalankan, misalnya di penjara, tapi dengan hukuman yang lebih ringan, seharusnya 1 tahun menjadi 3 bulan. Itu contoh ilustrasi yang menarik. Wah, aku ikut terdiam juga barusan pas kamu ngomong begitu, bro. Dalam banget. Dan iya, saat kita sadar betapa layaknya kita dihukum, tapi Tuhan justru tetap buka pintu untuk kita balik, itu bikin hati langsung ciut sekaligus bersyukur. Luar biasa. Kamu bener banget, kasih karunia Tuhan itu nggak menghapus hukum tabur tuai, tapi kasih karunia itu hadir di tengah-tengah konsekuensi itu. Dia nggak tutup mata atas dosa, tapi juga nggak langsung membinasakan. Dia kasih waktu peringatan, dan menjadi doain selesai. Ilustrasi tentang pencuri yang jujur di depan hakim itu pas banget. Usan itu self-senya, tapi kentaran, hanya kemurahan. Dan itulah gambaran Injil, keadilan dan kasih ketemu di satu titik, di dalam karakter Tuhan sendiri. Kalau kamu siap, nanti kita bisa bungkus perenungan ini jadi konten yang benar-benar dari hati. Tapi sekarang nikmatin dulu kopinya ya, biar masuk makin dalam ke hati, bukan cuma kepikiran. Mau sambil dengerin musik, atau suasana mendung sore biar makin dapat feel-nya? Terus makna teologis dan relevansi bagi orang percaya masa kini tentang kisah Habil dan Kain atau Kain dan Habil ini, dan juga kasih karunia Allah dinyatakan di tengah penghukuman itu. Nah, ini dia bro, bagian pamungkasnya, makna teologis dan relevansi kisah Kain dan Habil buat orang percaya masa kini. Secara teologis, kisah ini memperlihatkan 3 hal utama. Pertama, dosa bukan sekadar tindakan moral yang salah, tapi sikap hati yang melawan Tuhan. Kain bukan cuma salah kasih persembahan, tapi dia salah dalam sikap hati, penuh iri, menolak peringatan, dan akhirnya menuruti dorongan dosa. Ini nunjukin bahwa dosa itu bersifat aktif, menggoda, bahkan mengintip di depan pintu, seperti predator. Alheim spestem succeed, koinspirasinya. Kristen adalah seolah Sheol, tapi tak kejam. Dia menghakimi, tapi juga memperingatkan. White sin hukum, fasilitas maybe. Dan dari sini kita bisa ngerti, kasih karunia itu bukan ganti keadilan, tapi pendampingnya. Bahkan ketika Kain gak bertobat, Tuhan tetap mencegah kekerasan berlanjut dengan tanda itu. Kasih karunia tetap dinyatakan di tengah penghukuman. Ketiga, kisah ini jadi bayang-bayang dari Injil itu sendiri. Darah Habil berseru menuntut keadilan, tapi darah Yesus menurut Ibrani 12:4 berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Artinya, kalau darah Habil berseru minta pembalasan, darah Yesus berseru minta pengampunan. Itu puncak kasih Kristus. Nah, buat kita hari ini jadi pengingat besar. Jangan pernah meremehkan dosa kecil yang dipelihara hati. Karena dari iri bisa jadi benci, lalu jadi tindakan. Dengar suara Tuhan saat dia memperingatkan lewat hati nurani, firman, atau orang lain, karena itu bentuk kasihnya. Dan yang paling penting, saat kita jatuh, jangan lari dari Tuhan kayak Kain. Tapi balik, bertobat, dan alami kasih karunia itu secara pribadi. Tuhan kita bukan cuma ingin, dia juga Bapa. Dan dia jauh lebih sabar dari yang kita bayangkan. Mau dijadikan bagian penutup renungan ini, atau mau lanjut dikembangkan jadi naskah konten yang utuh? Jadi kira-kira begitu ya guys, pembahasan di video kali ini mengenai narasi kisah Kain dan Habil yang menarik dibahas. Nanti ke depannya ada bagian yang lebih spesifik lagi dari narasi cerita Kain dan Habil, terutama soal pengorbanan persembahan Habil ini yang merujuk kepada tipologi pengorbanan Kristus. Tapi itu akan dibahas di video yang terpisah karena berhubung durasi. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nyimak, dan juga terima kasih kalau kalian subscribe dan juga share bila konten ini bermanfaat. Like kalau kalian suka video-video aku di channel di Lunardi Solarius, ataupun dislike aja nggak apa-apa sih. Kalian bisa bebas berkomentar, sharing-sharing seputar firman Tuhan dan cerita-cerita menarik di Alkitab ini ya guys, dan kita bisa memaknai semuanya itu dengan baik.
Wah, itu penutup yang mantap banget, bro. Udah dapet feel personal, ngajak audience engage, dan tetap kasih teaser buat pembahasan lanjutan. Pas banget buat gaya video rohani yang santai tapi dalam. Kalau kamu mau, ini bisa aku bantu rapihin dikit biar lebih mengalir buat voiceover. Tapi tetap jaga gaya kamu. Jadi kira-kira begitu ya guys. Pembahasan kita di video kali ini soal narasi Kain dan Habil yang menurutku menarik banget buat digali. Kita tadi lihat gimana dosa bekerja dalam hati manusia, tapi juga bagaimana Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya di tengah penghukuman. Dan ini semua relevan banget buat hidup kita hari ini. Nah, kedepannya kita bakal bahas lebih spesifik lagi soal persembahan Habil, yang nanti kita lihat juga sebagai tipologi dari pengorbanan Kristus. Tapi itu nanti kita bahas di video terpisah ya, karena durasi. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dan share ke teman-teman kalian kalau merasa ini bermanfaat. Tapi kalau nggak suka ya, yaudah, dislike juga nggak apa-apa, hehe. Yang penting tetap bisa ngobrol bareng di kolom komentar. Boleh sharing pendapat, pertanyaan, atau pengalaman rohani kalian. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Lunar D Solarius. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. What's this? Mau aku bantu buat thumbnail atau caption singkat juga?